See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawati, kembali lagi di Mencekam menceritakan email kamu. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan sebuah cerita kiriman dari warga Desa Sukawati, di mana ia menceritakan pengalamannya ketika ia masih kecil, menyaksikan atau melihat langsung tragedi kecelakaan yang melibatkan remaja yang sedang kebut-kebutan atau trek-trekan di jalan raya. Oh iya, bagi kalian yang ingin mendapatkan kaos match Do You See What I See, bisa langsung kirim cerita pengalaman horor kalian ke alamat email Do You See What I See, dan nanti ketika cerita kalian tayang, kalian langsung akan dikirim match kaos ini. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak bersama. Rumah kami terletak di pinggir jalan besar. Tahun itu jalanan masih lebar dan tidak ada garis tengahnya sama sekali. Bahkan saat anak-anak kecil mau nyebrang jalan, rasanya takut karena saking lebarnya jalan itu. Pernah ada beberapa kejadian yang cukup membekas sampai sekarang. Waktu itu saya masih duduk di kelas 6 SD. Kota tempat kami itu bisa dibilang masih sepi. Tapi walau begitu, setiap malam ada saja kakak-kakak yang kebut-kebutan. Mulai dari jam 11 malam, kadang-kadang sampai jam 3 pagi. Kadang sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba saja terdengar suara belasan orang yang terbahak-bahak sedang nonton balapan itu. Dan suara motornya terdengar meraung-raung dan memekakkan telinga. Nah, kejadiannya seperti apa? Kalau tidak salah, malam itu malam minggu. Ada beberapa orang teman yang datang ke rumah untuk sekedar main-main. Kami duduk di teras rumah sambil menghadap ke arah jalan, di bawah pohon. Jadi di dekat teras ada juga beberapa orang teman-teman yang duduk di bale-bale sambil makan kacang rebus. Kami main gitar, cerita, dan rencananya memang besok akan ada kerja bakti di sekitar tempat tinggal kami. Waktu itu belum terlalu malam, tapi kakak-kakak itu sudah mulai balapan liar. Kemudian ada teman saya yang nyeletuk. Nanti kalau ada yang nyusep, aku teriak paling lebar, paling gede, dan paling kenceng. Teman saya itu sebut saja namanya Fatoni. Nah, belum beberapa detik Fatoni bilang begitu, ada sebuah motor yang menabrak dinding pagar. Suara benturannya itu cukup membuat kami yang sedang duduk-duduk terkejut dan berlarian ke arah itu. Lalu teman saya yang lainnya menyalahkan Fatoni. Lu sih Ton, nyumpahin si abang-abang itu. Aku tadi cuma bercanda aja kok, gak ada niatan apapun, ucap Fatoni. Orang-orang sudah mulai berkerumun ke arah kejadian. Pagar itu jebol dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena tertabrak oleh kakak yang sedang menggeber-geber motornya dengan sangat kencangnya. Bapak dan ibu juga keluar dari rumah. Kami menyaksikan dari balik pagar. Orang itu sudah bersimbah darah. Bapak kemudian membantu memanggilkan ambulan. Namun, naasnya, pembalap yang menabrak dinding pagar rumah kami itu meninggal ketika dibawa ke rumah sakit.
Hari selanjutnya, tempat itu sudah dipasangi garis polisi. Namun masih ada genangan darah yang tersisa di sana. Disitulah Bapak dan Pak RT membersihkannya. Genangan darah itu disiram dengan air sambil membaca-baca doa. Kami anak-anak kecil cuma memperhatikan dari jauh dan mengumpulkan sampah-sampah dan daun kering karena waktu itu adalah kegiatan gotong royong. Jadi mungkin kalau ditarik garis lurus dari pagar tempat terjadinya kecelakaan ke teras rumah kami itu cukup jauh jaraknya. Kami anak-anak SD tentu saja mulai bercerita. Lalu Fatoni yang semalam nampak merasa bersalah. Udahlah Ton, gak apa-apa. Kamu cuman bercanda aja kok. Abang-abang yang terjatuh dan menabrak pagar ini semalam mungkin memang sudah seperti itu nasibnya. Tapi Fatoni masih merasa bersalah. Sambil duduk memegang sapu lidi, matanya berkaca-kaca. Kemudian dia berkata, aku tuh sebenarnya gak suka sama abang-abang yang ngebut-ngebut. Dan itu kalau gak salah, 1 tahun lalu nenekku pernah jantungan dengar suara motor yang begitu bisingnya. Makanya aku gak suka ada orang balap-balap liar di sekitar sini. Maksudnya kan ini bukan tempatnya. Kemudian teman saya juga menimpali. Padahal daerah situ kan sudah sering dijaga polisi ya. Tapi kalau polisi sudah kembali, polisi sudah pulang, kakak-kakak itu ngebut-ngebut lagi di sana. Mungkin karena jalan raya di sini adalah jalan raya yang cukup panjang tanpa belokan, sehingga mereka sangat suka kebut-kebutan di tempat ini. Malamnya, sekitar habis pulang mengaji, sekitar pukul 8:30 malam, saya melihat beberapa orang polisi berjaga di tempat kejadian. Mungkin karena tempat itu sudah memakan korban jiwa, sehingga polisi tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Jadi di beberapa titik, polisi-polisi terlihat berjaga, dan waktu itu kami merasa sangat tenang. Setelah sampai di rumah, saya dan kakak saya belajar sebentar, baca-baca buku sebentar, kemudian kami bersiap untuk tidur. Nah, kebetulan kamar kami itu kamar yang paling dekat dan menghadap ke arah jalan. Kalau tidak salah, sekitar pukul 1 malam, saya terbangun karena ada suara motor yang sedang balapan dan suaranya itu khas banget. Suara motor yang digeber-geber, memekakkan telinga, dan itu membuat saya merasa pusing. Kemudian saya berbicara dalam hati, kok masih ada abang-abangan yang balap-balapan? Padahal kan tadi jalan masih dijaga polisi. Saya inisiatif untuk melihat ke arah pagar. Dari kamar saya, kalau ditarik garis lurus itu persis banget menghadap ke arah pagar yang jebol karena semalam ditabrak oleh pembalap liar. Ketika saya melihat ke arah itu, di situ ada seorang laki-laki yang terhuyung-huyung sambil membuka helmnya. Ia terlihat kepalanya berdarah-darah. Pakaian yang dikenakannya yaitu sama persis ketika kejadian kecelakaan tadi malam, yaitu baju dengan warna hijau stabilo. Sosok itu setelah terhuyung-huyung sambil memegangi kepalanya, tiba-tiba saja berdiri kaku sambil memandang ke arah saya, ke arah kamar saya dan kakak saya.
Kemudian saya buru-buru menutup gorden dan di situ saya kembali ke tempat tidur saya. Tak lama setelah saya kembali ke tempat tidur, tiba-tiba saja saya mendengar suara ketukan-ketukan di kaca. Disitulah kakak saya terbangun. Kemudian kakak saya mulai turun dari tempat tidur untuk membuka jendela. Tapi saya melarangnya. "Kakak, jangan kak," ucap saya waktu itu panik. Tapi kakak mungkin merasa berisik karena ketukan-ketukan itu terus saja terdengar beberapa kali. Entah kenapa hati saya saat itu merasa nggak enak. Saya masih melarang kakak untuk membuka gorden kamar. Tapi saya nggak mungkin bilang ke kakak saya kalau saya melihat sesuatu di arah jalan. Karena menurut saya, sesuatu yang mengerikan jika dibicarakan berulang di malam hari, takutnya sesuatu itu malah akan datang karena merasa diundang dan merasa dibicarakan. Saya tetap masih mencoba untuk menghalangi kakak. "Udah kak, gak usah, kita tidur aja." "Gimana bisa tidur kalau berisik seperti itu?" Kakak saya pun marah, lalu mencoba untuk meminta saya agar tidak menghalang-halanginya. Jadi ya sudah, saya kembali ke tempat tidur, menarik selimut, menutup semua tubuh saya dengan selimut. Nah, ini menurut cerita kakak saya ketika dia menyibak gorden. Katanya ada seorang laki-laki yang sudah mengetuk-ngetukkan kepalanya yang berdarah-darah di kaca jendela kamar kami. Dan setelah kakak melihat itu, ia spontan langsung berteriak. Bapak dan ibu langsung terbangun karena tidak biasanya anaknya berteriak-teriak malam hari. Di situ ketika kami sudah terbangun, bapak dan ibu langsung masuk kamar kami. Terus kakak menunjuk-nunjuk ke arah jendela. "Pak, ada hantu balap, ada hantu balap." Kakak teriak sambil menunjuk ke arah jendela. Waktu itu gorden masih terbuka. Bapak dan ibu tidak melihat apa-apa. Namun, katanya beliau berdua mencium anyir darah yang begitu pekat dan membuat mereka mual. Nah, besok paginya mungkin Bapak dan Pak RT mau ngobrol. Ternyata Pak RT juga rumahnya persis di sebelah tembok rumah kami juga mengalami hal yang hampir sama. Berharap kalau sesuatu itu tidak lagi mengganggu kami. Namun kejadian itu masih berlangsung selama beberapa hari. Bahkan Fatoni bilang, katanya ada suara minta tolong setiap tengah malam di rumahnya. Ketika kami tanyakan kepada Pak Ustadz bilang kalau arwah penasaran itu tidak ada. Orang yang sudah meninggal dunia, ya sudah, meninggal dunia saja. Tapi kadang-kadang iblis itu mempermainkan iman dan perasaan manusia. Jadi Pak Ustadz meminta kami untuk berhati-hati. Jangan sampai kami terjerumus dengan tipu muslihat dari iblis.